ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. La ikraha, tiada paksaan, fiddin, ke dalam agama Islam. Jadi nggak boleh itu maksa-maksa orang suruh masuk Islam, nggak boleh. Kenapa? Karena Islam itu agama yang jelas kebenarannya. Tiada paksaan, fiddin, ke dalam agama Islam. Makanya kalau ada orang maksa orang suruh masuk Islam, nah ditanyakan tuh. Karena Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak memerintahkan. Ya. Kebenaran, Islam itu kebenaran, pasti akan menang. Silahkan pilih. La ikraha, tidak paksaan. Tapi kalau nyuruh anak sholat wajib dipaksa itu, biar terbiasa. Anak kalau nggak terbiasa dipaksa sholat itu susah besarnya. Pohon masih kecil itu bisa diluruskan, tapi kalau sudah besar diluruskan susah. Anak kecil kalau sudah terbiasa tidak sholat, kita nggak paksa nih. Sampai gede pun susah disuruh sholat. Coba dilihat. Tapi kalau terbiasa dipaksa dari kecil suruh sholat, nggak mau sholat jewer, sabet. Makanya Rasulullah pesan kalau sudah 7 tahun lewat, anak tidak mau sholat, sabet. Allah alam ya. Tapi dalam beragama Islam, orang mau masuk agama Islam silahkan. Kalau tidak mau jangan dipaksa. Penting kita menjelaskan kebenaran Islam. Terus qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad tabayyana ar-rusydu, Islam itu jalan petunjuk sungguh telah jelas minal ghayy, daripada kesesatan. Yang sesat sudah jelas, yang benar juga jelas, yang batil jelas, kebenaran jelas. Jangan dibuat buram, yang batil dibuat buram, yang haram dibuat buram. Halal ya halal, haram ya haram. Itu jelas dalam Islam. Makanya dalam ayat selanjutnya, famay yakfur bit-taghut, maka barang siapa ingkar bit-taghut, kepada taghut, para setan berhala, dia mengingkari, tidak menyembah kepada taghut, pada berhala, kepada setan, tidak mengikuti setan, tidak menyembah berhala, wa yu'min billah, dan ia beriman kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah faqadis tamsaka, maka sungguh ia telah berpegang teguh bil urwatil wusqa, kepada tali yang kokoh, lang fisamalaha, yang tidak akan putus. Orang kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah Subhanahu wa taala seperti orang berpegang tali yang nggak bakal putus, kokoh. Tapi ketika orang beriman kepada taghut, itu bagaikan memegang tali yang mudah putus. Itu. Makanya kita mudah-mudahan keluarga kita semuanya
anak kita, cucu-cucu kita, semuanya orang tua kita dijaga keimanannya, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim itu saya pernah baca, di antaranya beliau itu sering berdoa, ya Allah jauhkan keturunannya dari menyembah tauhid berhala. Semuanya harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta. Kalau ingin anak keturunan kita soleh, minta. Jangan nggak minta. Usaha ya. Jangan lupa berdoa. Nyokolain anak misalkan belajar agama, tapi orang tuanya nggak pernah doa, kayak ada yang kurang itu. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tahu orang yang beriman, tahu orang yang ingkar kepada Allah, Allah tahu semua. Gitu. Jangan sampai ya keturunan kita semuanya, ya, kita sudah meninggal nih, misal ada keturunan kita yang menyembah berhala, misalkan pindah agama kah atau apalah, jangan sampai, ya. Makanya doa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, keturunannya di bawah. Jangan buat sendiri doang. Ya Allah, jadikan aku pendiri salat, wa min dzurriyyati, dan keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang kedua, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menyatakan, Allah itu waliyul ladzina amanu, pelindung orang-orang yang beriman. Tidak usah khawatir. Orang yang beriman kepada Allah, yang taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhkan semua larangan Allah, Allah jamin waliyu akan melindungi alladzina amanu, orang yang beriman. Buktinya Allah melindungi, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman itu, minadz-dzulumat, dari kegelapan, kufur, kekafiran, kemaksiatan, ilan nur, kepada cahaya. Gitu. Makanya orang yang beriman itu berbuat kemaksiatan, istighfar kepada Allah, nanti Allah akan tunjukkan kembali kepada ilan nur. Jadi sadar dah. Makanya kalau ada orang beriman berbuat kemaksiatan, misal tobat enggak, istighfar enggak, hati-hati itu. Berarti Allah tidak melindungi orang beriman tersebut. Jangan-jangan keimanannya error itu. Allah menyatakan, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Yang penting namanya manusia, berbuat dosa, kemaksiatan, manusia. Tapi ingat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya lagi. Berbuat maksiat, misal istighfar sih istighfar, tapi dilakuin lagi, namanya tobat sambal, bohong itu namanya. Istighfarnya banyak, tapi ngelakuin lagi kemaksiatan lagi, ngelakuin lagi kemaksiatan lagi. Ini kan Allah diledek bahasanya, nggak serius. Ya Pak Tamam ya. Terus walladzina kafaru, Allah menyatakan, dan orang-orang yang kafir, yang ingkar itu, auliya'uhum, pelindung mereka, at-taghut, taghut, setan. Hati-hati. Pelindungnya orang
ingkar orang kafir itu taghut, setan, berhala-berhala mereka. Buktinya apa? Yukhrijunahum, mereka yang menyembah taghut itu mengeluarkan mereka minan nur, dari cahaya keimanan, ilaz zulumat, kepada kegelapan, kekafiran, kemaksiatan. Itu Allah menyatakan orang yang ingkar ini ulaika ashabun nar, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka. Setan jadiin temen. Misal menyembah berhala itu bentuknya banyak sekarang. Menyembah harta, jabatan, misal. Hati-hati. Kita harus bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sebagai orang yang mukmin. Yakinlah Allah akan lindungi orang beriman itu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu pelindung orang-orang yang beriman. Tidak usah khawatir. Yang penting perintah Allah kita laksanakan. Larangan Allah kita jauhkan. Itu saja ke Allah mintanya. Minta dah perlindungan. Namanya hidup, ada saja orang yang gak senang sama kita. Itu kan. Minta perlindungan kepada Allah. Perbanyaklah baca surat Al-Falaq, An-Nas, itu kan contoh. Surat An-Nas itu wa min syarri hasidin idza hasad. Al-Falaq ya. Ya Allah, lindungi kami dari wa min syarri hasidin, dari keburukan orang yang hasud. Makanya saya kemarin nyatakan orang muslim itu banyak yang gak senang dari dulu itu. Dari dulu. Makanya kita banyakin dah baca surat Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur. Karena waktu malam itu rawan itu. Rawan apa itu? Ilmu-ilmu apa itu? Ya, silakan dilihat, dikaji surat Al-Falaq sampai Allah menyatakan demikian. Karena malam itu luar biasa. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, jangan sampai menjadi orang yang ashabun nar. Jangan sampai dah. Hum fiha khalidun, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk ke neraka, hum fiha, mereka di dalam kekal, khalidun, kekal. Namun ada pendapat sebagian ulama, kalau kita meninggal pernah membaca la ilaha illallah, pendapat sebagian ulama disiksa dulu di neraka, setelah dosanya habis diangkat sama Allah, gitu, sebagian demikian. Tapi kalau sudah ingkar kepada Allah sampai seumur hidupnya dia ingkar kepada Allah, kafir kepada Allah, khalidun, selamanya kekal. Itu ayat yang terakhir. Mudah-mudahan ya keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah menjadi ashabul jannah. Itu amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehingga kumpul di sana di hari kiamat, semuanya kumpul dah, anak kita, cucu kita, keturunan kita, orang tua kita kumpul. Gitu. Kita akan nangis kalau ada keturunan kita yang di neraka, kita nangis di sana dah. Gitu. Jangan sampai. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahima, tidakkah engkau memperhatikan ilal ladzina hajja, kepada orang siapa? Namruz, yang ia mendebat Ibrahim
Nabi Ibrahim fi rabbihi, tentang Tuhannya. Namanya raja, punya kekuasaan penuh seperti Fir'aun, sampai mengaku dirinya Tuhan. Kekuasaan itu begitu tuh. Kalau sudah melekat di seseorang itu tanpa diimbangi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, disalahgunakan tuh. Raja Namrus mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam, an atahullahul mulk, yang Allah telah memberikan kepada Namrus ini kerajaan. Ayatnya tidak, kalau kita diberikan jabatan, ya, pertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, godanya besar. Orang semakin tinggi itu anginnya makin kencang itu. Masih mending jadi pohon pendek, anginnya kecil. Tapi kalau sudah tinggi, pohon besar tinggi, anginnya juga besar, godaannya besar. Wallahu a'lam bishawab. Iz qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku adalah alladzi yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, wa yumit, dan dia yang mematikan. Dijawab sama Namrus dengan kesombongannya. Qala, ia Namrus berkata, ana, aku pun uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan, wa umit, dan aku pun bisa mematikan. Begitu. Dengan sombongnya itu. Tuhanmu gimana? Tuhanku bisa menghidupkan umat, aku pun bisa. Karena kesombongannya itu. Qala, ia Namrus berkata, ana, aku pun uhyi, aku bisa menghidupkan, wa umit, dan aku pun bisa mematikan. Iya, dibunuhlah orangnya bisa. Tuh, bisa mematikan gitu. Tuh, saya biarin hidup, tuh bisa menghidupkan tuh, begitu. Saking sombongnya. Nabi dan Rasul itu pasti ada yang rajanya itu. Kalau Nabi Musa, Pak Nasrul, Nabi Musa itu rajanya siapa Pak Nasrul? Nabi Musa. Fir'aun. Nabi Ibrahim, Namrus. Gitu. Cobanya luar biasa. Apalagi Fir'aun, kejamnya luar biasa itu. Anak-anak kecil, bayi, laki-laki dibunuh semua, disembelahin semua, itu kejamnya luar biasa itu. Fir'aun. Namrus pun demikian. Mudah-mudahan kita hidup di zamannya, ya, raja atau presiden yang bijak, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan sampai kemudian, ya, muslim kemudian, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa innallaha, maka sungguhnya Allah, ya'ti, dia mendatangkan bisamsi, terhadap matahari, minal masyriqi, dari arah timur. Ya udah, kata Ibrahim, kamu bisa menghidupkan, mematikan. Coba Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku bisa mendatangkan matahari dari arah timur. Fa'ati biha, maka engkau datangkanlah matahari dari timur. Fa'ati biha minal maghribi, maka engkau datangkan ia matahari dari arah barat. Apa jawaban Namrus? Gak bisa jawab dia. Wah, kalau matahari berat itu gak bisa. Kalau uhyi wa umid bisa. Ibrahim kan cerdas itu. Cerdas Ibrahim. Kecerdasannya contoh apa lagi? Beliau itu membantai semua berhala, yang gede dibiarin. Kalungin dah palunya itu yang gede. Ditanya sama rajanya, kamu yang membunuh kan, yang membantai berhala-berhalaku? Tanyain tuh yang besar.
Tuh palunya yang besar itu. Berarti yang besar tuh yang malu-maluin itu, yang kecil-kecil. Bengong dah rajanya. Gak bisa apa-apa. Kenapa disembah? Begitu. Cerdas Nabi Ibrahim itu. Fa'ati biha minal maghrib. Datangkan coba matahari dari sebelah barat. Tuhanku dari sebelah timur. Coba kamu datangkan dari sebelah barat. Bisa enggak? Fabuhital ladzi kafar. Tercenganglah orang yang ingkar itu. Enggak bisa lah. Gitu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah dan Allah la yahdi, dia tidak memberi petunjuk al qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Allah tidak bakal memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Kaum yang zalim ya, yang menyembah tauhid, setan, berhala, enggak bakal tuh Allah memberikan petunjuk ya. Wallahu la yahdi al-qaumaz zalimin. Jangan sampai dah ya kita zalim ya, baik zalim kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun zalim kepada sesamanya. Jangan sampai dah kita sholat rajin, misal baca Qur'annya rajin tapi zalimin orang. Hati-hati itu. Dipertanyakan itu keimanannya. Orang yang imannya benar itu mulutnya tuh hati-hati kalau ngomong. Menjaga mulutnya, menjaga perbuatannya, jangan sampai menzalimi sesamanya. Itu begitu tuh. Makanya kita harus koreksi. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah, rajin sholatnya, baca Qur'annya rajin, ibadahnya rajin, tapi sering zalimi tetangga, misal ada yang salah kayak itu. Mudah-mudahan kita ya dijadikan oleh Allah istiqomah terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan oleh Allah sebagai ashabul jannah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka